Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wa qala syekh mu'allif rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fi tari amin. Kepada anak-anakku yang saya cintai, untuk mengawali ngaji atau kegiatan Pondok Ramadan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bab sahnya berpuasa atau siapa-siapa nanti yang diwajibkan berpuasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya seorang yang menjalankan ibadah puasa itu mengerti apa yang mau dilakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus Siyami utawi iki iku bab mertelaake poso. Jadi bab ini menjelaskan tentang puasa. La yajibu ora wajib apa saumu poso. Ya. La yajibu ora wajib apa saumu Ramadhana poso ing bulan Ramadan. Illa alal muslimi angin ing atase wong Islam. Jadi yang pertama, ya, bagi seseorang yang menjalankan puasa itu wajib beragama Islam. Ini karena masuk di puasa Ramadan, jadi yang pertama wajib beragama Islam. Al-Bali. Yang kedua yaitu balik atau sudah dibebani dengan ajaran syariat Islam. Misalnya perempuan kalau sudah udzur atau haid. Yang laki-laki sudah pernah bermimpi keluar mani atau sperma, ya. Dan yang ketiga al-akili kang anduweni akal, yaitu mempunyai akal. Jadi kalau orang gila, orang lindur, mabuk dan lain-lain tidak diwajibkan berpuasa. Misalnya sekarang orang gila, ya, gilanya, ya, sekarang gilanya ketika dia sudah masuk bulan Ramadan, misalnya sekarang gila sebentar, misalnya 2 jam atau 3 jam, ya. Nah itu ketika sadar tetap harus dilanjutkan. Cuma nanti ketika orang itu gila selama sebulan, misalnya gila terus atau ayan dan lain-lain, istilahnya hilang akalnya, orang itu tidak wajib puasa. Cuma nanti ketika sembuh, ya, dia harus kalau diusahakan ya harus mengkodok juga kalau dia sembuh. Cuma kalau seterusnya gila ya enggak apa-apa. Kemudian al-qadiri kuwoso atau kuat, misalnya orang sakit, dia beragama Islam tapi sakit, akhirnya sama dokter kalau tidak minum obat khawatir orang ini sampai mati dan lain-lain, sangat berbahaya, harus minum obat. Akhirnya orang ini diperbolehkan tidak puasa. Kemudian atau hiri suci minal haidi saking haid. Ini bagi perempuan yang sudah balik. Mungkin dari kalian banyak yang masih belum
merasakan ya, mungkin ada beberapa satu dari kelas 5 atau kelas 6, kelas 4, tapi tidak semua. Misalnya kalian dalam keadaan haid, ini tidak apa-apa kalian tidak puasa. Cuma nanti kalian ketika suci dan sudah memasuki bulan lain dianjurkan untuk mengqadha. Wan nifasi, dan orang nifas. Apa itu nifas? Yaitu darah yang keluar setelah atau bebarengan atau bersama-sama orang yang melahirkan. Ya, ingat-ingat ya. Siapa saja yang wajib berpuasa, yaitu bagi orang yang beragama Islam. Cuma di sini dijelaskan kecuali ya. Puasa Ramadan diwajibkan kecuali ya, satu, orang yang tidak beragama Islam. Dua, orang yang belum baligh. Tiga, orang yang tidak mempunyai akal atau gila. Empat, orang yang tidak kuat boleh tidak puasa, seperti sakit. Lima, orang yang dalam keadaan udzur atau haid atau janabah ya, dalam keadaan ya udzur tadi, mungkin ini bagi orang dewasa. Wanifasi dan nifas, orang yang setelah melahirkan tetapi keluar terus darahnya kurang lebih 40 hari ya, itu paling lama ya. Kemudian saya lanjutkan, mungkin singkat untuk Arabnya, nanti kelamaan, langsung saja. Syarat-syarat sahnya melaksanakan berpuasa, syarat sahnya ya, yaitu ada 6. Syarat sahnya melakukan puasa yaitu ada 6. Yang pertama, Islam. Kalau tadi yang saya jelaskan adalah orang yang diperbolehkan tidak puasa. Sekarang syarat sahnya ya. Misalnya ada orang Kristen atau orang Katolik, Hindu, Buddha dan lain-lain. Ini kalau mereka punya puasa mungkin puasa sendiri. Karena kita membahas puasa Ramadan, orang Kristen, Katolik, Yahudi, dan agama lain itu tidak diwajibkan berpuasa Ramadan. Kemudian tamyiz, ya, orang yang tamyiz itu sudah berakal atau menginjak dewasa, itu biasanya. Kemudian nomor 3, suci dari haid. Mungkin lawannya tadi, suci dari haid. Jadi harus misalnya setelah haid, orang yang sudah menginjak dewasa bagi perempuan itu harus mandi janabah dulu atau mandi sesuci setelah haid ya. Jadi kalau belum mandi ya tetap puasanya tidak sah nanti kalau tetap puasa. Jadi harus diperhatikan bagi yang sudah menginjak dewasa. 4, yaitu niat. Perlu diketahui bahwasanya niat ini sangat penting ya. Soalnya beda puasa Ramadan dengan puasa sunnah, ini beda. Kalau puasa sunnah misalnya kalian semua tertidur sampai menjelang terbitnya matahari ya. Matahari terbit, akhirnya kalian semua belum makan ya, belum sempat makan, tetapi eman-eman aku tak poso Senin Kemis misalnya. Ini nggak apa-apa diniati setelah terbitnya fajar, tidak sebelum ada adzan subuh dan lain-lain. Kalau puasa Ramadan itu ya,
Kalau puasa Ramadan, niatnya harus sebelum adzan subuh atau sebelum terbitnya fajar. Boleh setelah sholat tarawih sampai akhir daripada kalian makan sahur atau datangnya imsak, ya, datangnya imsak atau adzan subuh. Memang lebih baiknya itu niatnya diakhirkan dari mau terbitnya matahari, tetapi dikhawatirkan lupa, ya, dikhawatirkan lupa, maka kalian semua diharuskan niat setelah sholat tarawih, ya. Jadi nawaitu sauman hodin andai fardi syahri ramadhana hadisanati fardholillahi ta'ala, atau niat berpuasa untuk niat puasa besok, atau diniati juga berpuasa sebulan penuh, ya. Kemudian puasa, ya, yaitu ada unsur kesengajaan dari kita. Jadi sesuai dengan waktunya, ya, waktunya berpuasa. Misalnya diniatkan puasa Ramadan tapi tidak pada bulan Ramadan, tapi juga tidak mengkodok, itu juga nggak boleh. Misalnya bulan Sya'ban, ya, wis aku tak poso, saya puasa bulan Sya'ban, nanti kalau Ramadan biar enak, misalnya gini, ya, biar enak nggak puasa lagi, tidak boleh, sesuai dengan waktunya. Kecuali bagi orang yang mempunyai hutang, nanti diniati mengkodok atau mengganti puasa yang dulu ditinggalkan karena udzur, baik itu karena sakit atau haid dan lain-lainnya. Yang kelima, yaitu kita harus menahan diri dari perkara yang membatalkan puasa, ya. Nanti saya bahas di babnya, yaitu ada babnya sendiri. Dan yang keenam, yaitu harus masuk waktu atau memang sudah ditentukan dari pemerintah atau MUI, ya, kalau memang tanggal yang digunakan untuk puasa itu memang masuk pada 1 Ramadan atau tanggal 1 Ramadan, ya. Selanjutnya yaitu bab, ya, sekarang bab yang membatalkan puasa tadi, yaitu ada 10, ya. Perkara yang membatalkan puasa ada 10. 1, masuknya sesuatu meskipun itu sedikit, nah, ke perut kita, ya, dengan sengaja, ya. Misalnya, ya, makan dengan sengaja, aduh aku nggak kuat misalnya, tapi dengan sengaja itu membatalkan puasa. Tetapi misalnya tidak sengaja, misalnya lupa karena lama tidak puasa, akhirnya puasa Ramadan di awal mungkin banyak yang lupa, akhirnya sampai makan habis 5 piring, akhirnya ingat, nah, yang 5 piring sebelumnya ini tidak membatalkan puasa. Jadi masuknya sesuatu ke dalam perut yang disengaja. Terus misalnya bagaimana orang yang sakit atau dia mempunyai udzur, ya, tadi kembali ke bab awal, yaitu diperbolehkan tidak puasa. Nomor 2 yaitu
perkara yang membatalkan puasa yang nomor 2 yaitu sengaja muntah, ya. Jadi disengaja mulut diogok-ogok gini misalnya, atau dimasuki jari-jari biar muntah, ya. Itu membatalkan puasa, ya. Kalau memang masuk angin terus tiba-tiba muntah, tidak membatalkan itu, ya. Cuma kalau ada unsur kesengajaan. Nomor 3, sengaja berhubungan suami istri, ya. Sengaja berhubungan suami istri ini bagi yang sudah menikah. Nah, ini baik dengan sesama manusia atau tiba-tiba ada hewan dijimai, ini juga membatalkan puasa meskipun tidak keluar mani atau sperma. Yang keempat, keluarnya mani dengan disengaja. Ya, memang bab orang dewasa, maaf ya. Tapi ini harus saya sampaikan, mungkin sekilas saja. Dengan disengaja atau main-main itu bisa membatalkan puasa. Yang kelima yaitu gila, ya, gila. Misalnya orang tadi puasa tiba-tiba gila, puasanya batal, meskipun sebentar. Yang keenam yaitu ayanan atau mempunyai sakit ayan, ya. Karena ayan itu hampir sama dengan orang gila tadi, hilang akal, menghilangkan akal. Ayannya misalnya dari keluarnya matahari hingga terbenamnya matahari atau waktunya buka. Kemudian nomor 7 yaitu berbuka sebelum waktunya. Misalnya ya, awal-awal puasa masih ada orang qiraah atau tarhim, ya. Sudah tahu disengaja berbuka. Oh, sudah manjing, tetapi itu belum waktunya azan atau belum waktunya berbuka puasa, terus makan saja, itu juga membatalkan puasa. Kemudian yang ke-8, keluar dari Islam atau murtad, ya. Naudzubillah, ya. Misalnya ada seseorang tiba-tiba malamnya niat puasa, siangnya diiming-iming orang uang banyak, misalnya 100 juta. Saya kasih uang 100 juta, tapi keluar dari Islam. Dalam hatinya cuma, ya wis tak terima, tapi engko lek wis mari tak terima tak mlebu Islam maneh. Jadi misalnya sudah diterima, kemudian setelah diterima masuk Islam lagi, itu tidak boleh. Itu tetap puasanya yang tadi dilakukan karena sudah keluar dari Islam itu batal. Yang nomor 9, haid atau nifas. Tiba-tiba ketika pagi atau jam 8 atau jam 9 itu keluar darah bagi perempuan, ya, keluar darah haid atau tiba-tiba melahirkan, akhirnya nifas, darahnya keluar terus, yaitu seketika itu puasanya batal. Nomor 10 yaitu yang dibarengi nifas tadi adalah melahirkan. Jadi tiba-tiba melahirkan, ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada beberapa poin-poin, yaitu tadi siapa saja yang boleh tidak puasa atau syarat sahnya berpuasa, dan yang terakhir ini perkara yang membatalkan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.